Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nurul. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas basic configuration. 1. Konfigurasi hostname. Hostname identity adalah nama identitas yang diberikan pada perangkat mikrotik router OS. Agar mudah dikenali dalam suatu jaringan, konfigurasi hostname penting, terutama ketika terdapat banyak perangkat mikrotik, sehingga memudahkan proses administrasi dan monitoring. Pengertian hostname. Hostname merupakan nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi router dalam jaringan, membedakan antar perangkat, mempermudah pengelolaan, dan troubleshooting. Cara konfigurasi hostname. Konfigurasi hostname pada mikrotik Linux dilakukan melalui menu Sistem Identity. Langkah umum, masuk ke menu Sistem, pilih Identity, masukkan nama router sesuai kebutuhan, klik Apply, lalu OK. Contoh hostname. Beberapa contoh penggunaan hostname. Router, kantor, mikrotik, sekolah, gateway, internet. Fungsi hostname memberikan identitas unik pada router, memudahkan administrator mengenali perangkat, membantu dalam pengelolaan jaringan yang kompleks. Kesimpulan, konfigurasi hostname pada metode Windows merupakan langkah dasar dalam pengaturan mikrokomputer OS. Hostname berfungsi sebagai identitas perangkat sehingga memudahkan pengelolaan dan identifikasi dalam jaringan. Kesimpulan, konfigurasi hostname pada mikrotik Windows merupakan langkah dasar dalam pengaturan mikrokomputer OS. Hostname berfungsi sebagai identitas perangkat sehingga memudahkan pengelolaan dan identifikasi dalam jaringan. Selanjutnya kita akan mencoba dengan metode GUI dengan mengklik sistem, lalu kita klik identity, lalu kita ubah nama ini dengan nama yang kita inginkan. Di sini saya ingin mengubah dengan nama saya. Ini kita klik apply dan OK. Nah, di sini sudah otomatis terubah dengan nama saya. Selanjutnya kita akan mencoba dengan metode CLI dengan mengklik New Terminal, lalu kita Ctrl C pada keyboard. Nah, di sini kita akan mengetik perintah seperti sistem identity set name RB strip Cahyani, terus di enter. Nah, di sini sudah terubah otomatis menjadi nama saya dan di atasnya juga. Dua, konfigurasi IP address. IP address adalah alamat logis yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Pada mikrotik router OS, konfigurasi IP address sangat penting agar router dapat berkomunikasi dengan perangkat lain baik dalam jaringan lokal maupun internet. Pengertian IP address. IP address merupakan identitas numerik yang diberikan pada setiap interface jaringan. IP ini digunakan untuk menghubungkan antar perangkat dalam jaringan, menentukan lokasi perangkat dalam jaringan, mengatur jalur komunikasi data. Pengertian konfigurasi IP address. Konfigurasi IP address adalah proses pemberian alamat IP pada interface jaringan mikrotik. Setiap interface dapat memiliki IP address yang berbeda sesuai dengan kebutuhan jaringan. IP address biasanya ditulis dalam format IPv4
Contohnya 192.168.1.1. Ditambahkan dengan prefix atau subnet contoh /24. Fungsi konfigurasi IP address. Konfigurasi IP address memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai identitas perangkat dalam jaringan, menghubungkan router dengan klien dan jaringan lain, menentukan segmentasi jaringan, mengatur proses komunikasi data. Peran IP address pada mikrotik. Dalam mikrotik router OS, IP address berperan sebagai penghubung antar jaringan routing, alamat gateway bagi klien, dasar untuk konfigurasi layanan lain, DHCP, NAT, DNS. Jenis IP address. IP private. Digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. IP public. Digunakan untuk komunikasi dengan internet dan bersifat global. Hubungan dengan interface. IP address selalu ditempatkan pada interface jaringan seperti Ethernet atau Drive. Setiap interface yang terhubung ke jaringan harus memiliki IP agar bisa berkomunikasi. Kesimpulan, konfigurasi IP address pada mikrotik Winbox merupakan proses pemberian alamat logis pada perangkat mikrotik router OS. IP address berfungsi sebagai identitas dan sarana komunikasi utama dalam jaringan, sehingga menjadi dasar dari seluruh konfigurasi jaringan. Klik IP, lalu pilih addresses, terus kita klik new, terus habis itu addressnya kita buat sesuai yang kita inginkan. Ini sini saya pakai 192.168.86.1 /24. Di sini saya memakai Ether 2 ya teman-teman. Lalu klik apply, lalu oke. Nah, di sini udah ada IP address-nya. Lanjut kita akan mencoba dengan metode CLI. Klik new terminal, lalu sini kita ketik perintahnya. Sini kita ketik IP address add address sama dengan 192.168.1/24. Lalu interface sama dengan Ether 3. Lalu enter. Nah, lalu kalau sudah, kita cek ke address. Nah, di sini kita sudah lihat. Kita lihat di sini udah muncul Ether 3-nya. Nah, lalu lanjut kita akan mencoba menghapus si Ether 3-nya. Kita close, habis itu kita ketik perintahnya IP address remove number sama dengan 2. Lalu kita enter. Lalu kita cek ke IP, ke address, dan kita lihat di sini Ether 3-nya sudah tidak ada. Nah, lalu kita akan mendisable yang Ether 2. Sini kita ketik IP address IP address disable number sama dengan
1, terus kita enter. Lalu kita lihat, kita klik IP, kita klik address. Nah, di sini kita sudah mendisable IP Ether 2. Lalu kita enable lagi yang Ether 2-nya. Jika kita salah atau ingin mengedit ID, kita bisa melakukan dengan cara kita close dulu. Nah, lalu kita ketik IP address set 1 address sama dengan 192.168.1/24. Lalu kita enter. Lalu kita ke IP, lalu ke address. 3. Trik CLI. Kekuatan di balik teks. CLI lebih cepat dan presisi untuk tugas kompleks. Kuasai fitur-fitur kecil yang besar dampaknya. Tab completion. Tekan tab untuk menyelesaikan perintah dan mengurangi typo. History. Panah untuk mengulang perintah sebelumnya, hemat waktu. Build cards. Gunakan untuk filter cepat, miss, atau interface firmware dan Ether. Lanjut, kita klik IP, lalu kita cari IP service, lalu di sini kan ada banyak ya teman-teman. Sini kita akan mendisable beberapa. Kita akan mendisable yang API strip SSL, lalu FTP, yang SSH tidak, lalu ke telnet, yang Winbox tidak, dan lanjut www. Nah, kita disable kecuali yang SSH dan Winbox. Nah, di sini kita lihat bahwa sudah terdisable semua. Lanjut, kita akan merubah portnya. Kita rubah portnya menjadi 9022. Lalu kita klik play, lalu oke. Lalu kita bakal mengubah yang Winbox-nya juga. Kita ubah menjadi 3000, lalu apply, lalu oke. IP service. IP service kumpulan layanan berbasis IP yang memungkinkan kita mengakses, mengelola, atau berkomunikasi dengan router melalui jaringan. Contoh IP service yang umum di Mikrotip. Winbox digunakan untuk mengakses router dengan aplikasi GUI dari Winbox SSH Secure Shell. Dari Winbox SSH Secure Shell. Akses jarak jauh yang aman transkripsi ke router via terminal. Telnet. Akses terminal jarak jauh tapi tidak aman, tidak transkripsi. HTTP.
atau HTTPS digunakan untuk akses router melalui browser web. FTP, File Transfer Protocol, untuk transfer file dari router, misalnya upload script atau backup API, digunakan untuk integrasi dengan aplikasi lain atau otomatisasi. Fungsi utama IP Service mengatur akses ke router, mengelola keamanan jaringan, menentukan port layanan, misalnya SSH di port 22, bisa diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai kebutuhan. Tidak semua IP Service harus aktif. Semakin banyak layanan aktif, semakin besar resiko keamanan. Contoh, matikan telnet kalau tidak dipakai, gunakan SSH daripada telnet. Lanjut, kita cari sistem, lalu kita cari user. Nah, lalu kita klik new. Name-nya kita ganti dengan nama kita, kayak user Cahyani. Ini grupnya kita masih mana aja rekamannya. Router OS Login Management. Di Mikrotik Router OS, login management adalah sistem yang mengatur siapa yang boleh masuk ke router, bagaimana cara masuknya, dan seberapa besar akses yang dimiliki. Intinya, ini seperti sistem keamanan pintu pada router. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.